Shalom saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan, amin. Kita mau datang di hadirat Tuhan dalam ucapan syukur. Kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur Tuhan sebab semua yang kami alami dalam hidup ini mendatangkan kebaikan, pahit manis, sedih dan tawa. Kami syukuri semuanya Tuhan, semua membangun iman, percaya kami, semua mendewasakan kehidupan rohani kami. Kami percaya semua yang kami lalui, semua yang terjadi dalam kehidupan kami, membawa kami semakin bergantung pada kasih-Mu yang setia dalam hidup kami. Ajar kami terus percaya, ajar kami terus tetap bergantung pada Tuhan, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bawa hati kami Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami mau tenggelam dalam syukur. Kami percaya rencana-Mu baik, rencana-Mu indah, kasih-Mu ada bagi kami. Kami sembah masuk hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, oh kami sembah
jadikan semuanya indah. Hati-Mu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bersyukur dalam segala keadaan Tuhan. Apapun yang kami lalui, apapun yang sedang kami hadapi, bahkan apapun yang akan kami jelang di depan kami Tuhan, ajar kami untuk tetap bersyukur dan memandang semuanya adalah rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Hati-Mu ada bagi kami, Engkau sedang mempersiapkan kami untuk hari depan yang penuh bahagia. Ajar kami bersyukur. Kami mau naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kami percaya selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami mau naikkan ucapan suap dengan ucap kesetiaan-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar, besar setia-Mu, sungguh besar, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biar Tuhan pengurapan-Mu ada atas kami, memampukan kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak-Mu. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pagi ini, kami mau melandasinya dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara ya, kita percaya Tuhan yang selalu menaungi kita, Tuhan yang selalu menyertai kita, bahkan kita masih ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Karena pada waktu itu ada banyak pengajaran-pengajaran lain yang masuk ke dalam jemaat ini. Ada Injil lain yang diberitakan, karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia agar mereka hidup berhati-hati tentang pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dia berkata kalau ada orang lain memberitakan Injil selain Injil Kristus, maka kamu jangan mempercayai saudara. Rasul Paulus adalah seorang yang mengalami Tuhan sendiri. Dia seorang yang sangat taat beragama. Zaman dia belum mengenal Tuhan dan tidak ada orang lain yang setaat dia.
Tapi ketika dia mengenal Yesus, saudara, dia baru sadar ya bahwa selama ini yang dia anggap benar itu ternyata tidak benar, dan dia menemukan kebenaran hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu dia berkata dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20, dia bilang, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kalau kita baca ayat ini sepintas kelihatannya biasa, saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus sampai di titik ini, saudara. Barulah kita mencapai yang namanya tujuan di dalam iman yang sesungguhnya. Di sana dia berkata, namun aku hidup. Ya, coba kita katakan ya, namun aku sekarang ini hidup. Saudara perkatakan pada dirimu sendiri. Ya, sekarang ini Debbie hidup, aku nih hidup. Tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam aku, berarti semua perasaanku, ya, penderitaanku, semua tekanan hidupku, pergumulanku itu adalah milik Kristus, saudara. Kalau kita menyelami ayat itu sangat dalam dan luar biasa. Waktu kita tahu bahwa Kristus yang hidup di dalam kita, maka kita juga harus tahu bahwa Tuhanlah yang mengambil alih seluruh hidup kita. Ya, jadi ketika kita difitnah, ya berarti bukan kita lagi yang difitnah, ya Kristuslah yang difitnah, sehingga kita kehilangan hak atas diri kita dan kita nggak bisa membalas, kita tidak bisa sakit hati lagi. Kenapa? Karena semua telah digantikan oleh perasaan Kristus dalam hidup kita. Namun hal ini bisa sungguh-sungguh terjadi hanya ketika kita ini mau tinggal dalam kebenaran Kristus, mau tinggal dalam setiap ajaran-ajarannya Kristus, saudara, supaya kita boleh sungguh-sungguh mengalami apa yang ayat ini katakan. Rasul Paulus bilang, memang sekarang aku hidup, ya saya ini hidup, tapi bukan saya lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya kalau aku difitnah, ya sudah, aku hanya memberkati. Kalau aku disakiti, ya sudah, aku memberkati. Jangan berkata lagi, aku sudah gak sabar, Bu, aku udah gak kuat menderita, Bu. Kalau kita masih berkata seperti itu, berarti masih kita yang hidup. Saya sudah tidak kuat, disakiti terus sama suami, disakiti terus sama mertua. Kalau engkau masih berkata seperti itu, berarti engkau masih hidup, dirimu sendirilah yang hidup, dagingmu lah yang hidup. Tapi kalau kita menyadari bahwa Kristus yang hidup dalam kita, maka kita kehilangan hak. Ya, kita nggak boleh merasa sakit hati lagi, kita nggak boleh lagi merasa ya tertekan, terhina, terfitnah. Ya, itu urusan Tuhan. Dan itu bagiannya Tuhan, saudara. Bagian kita hanyalah menjalani dan terus berkata, Tuhan, aku percaya, ya Engkau yang hidup di dalamku. Jadi semua masalah, persoalan yang aku alami, Tuhan ambil alih. Bahkan matikan diriku, Tuhan, untuk aku boleh belajar memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Makanya Rasul Paulus juga berkata, karena itu setiap kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya, apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Pikiran dan perasaan Kristus itu pikiran yang kudus, pikiran yang mulia, pikiran yang mengampuni, pikiran yang tidak membalas, pikiran yang sungguh-sungguh hanya berserah kepada kehendak Bapa. Bahkan dia mengabaikan dirinya sendiri, dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah, sebagai milik yang harus dia pertahankan, tetapi Kristus telah mengosongkan dirinya. Nah, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus. Barulah kita ini bisa menyatakan bahwa aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Selama kita masih membela diri, selama kita masih berusaha membalas, selama kita masih tersakiti, itu artinya kita belum sungguh-sungguh mati, saudara. Itu artinya kita belum sungguh-sungguh membiarkan Yesus mengambil alih hidup kita. Ya, waktu Kristus yang hidup dalam kita, itu saudara, terasa ringan hidup ini. Terasa ringan beban kita. Mari kita mulai belajar hari ini, perkatakan ayat ini. Aku hidup, Tuhan, tapi bukan aku lagi yang hidup, Yesus yang hidup dalam aku. Ambil alih perasaanku, ambil alih Tuhan semua hal-hal yang masih bersangkutan dengan kedaginganku, Tuhan ambil alih dan gantikan dengan perasaanmu, Tuhan.
Ya, dikatakan di sana dia berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Ya, dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, dan Rasul Paulus berkata, firman-Nya berkata, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Memang kita harus menyadari kita ini masih dalam daging. Daging yang masih bisa marah, daging yang masih bisa tersinggung, daging yang masih bisa protes, bisa memberontak. Kita harus menyadari itu. Aku masih ada dalam daging, tetapi ya, hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Ya, kita mulai harus belajar terus mengembangkan iman supaya daging kita ini ditaklukkan. Ketika iman kita kuat, ketika iman kita dibangkitkan, maka daging kita ini akan takluk kepada kebenaran dan kepada firman Tuhan. Ya, sehingga itulah tujuannya, saudara, kita harus mengalahkan diri kita sendiri, membiarkan Tuhan mengambil alih hidup kita, mengosongkan diri kita sehingga kita hidup, tapi bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Ya, sehingga hidup yang kita hidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, karena kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Tuhan membayar semua harga di atas kayu salib agar kita boleh diselamatkan dan dibenarkan. Karena itu mari kita tahu diri. Karena kita telah ditebus, makanya kita harus hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Ya, kita harus hidup sungguh-sungguh oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan juga telah menyerahkan dirinya untuk kita. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk kita, saudara. Ya, Yesus membuktikan itu. Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia memberikan hidupnya bagi saudara dan saya, sehingga barang siapa yang percaya Dia tidak binasa, melainkan kita akan beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Karena itu saudara, mari kita menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan yang telah menebus kita, Dia yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Karena itu kita harus hidup bagi Dia. Kita mati bagi diri kita sendiri, dan kita harus belajar sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Biar kita mau datang dalam hadirat Tuhan pagi ini. Kita mau naikkan ucapan syukur dan ungkapan hati dan ungkapan mulut kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, kami ini telah mati karena harganya lunas dibayar, Engkau telah menebus kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah mati bagi kami di atas kayu salib, memberikan nyawa-Mu, pengorbanan yang termulia Engkau berikan bagi kami. Karena itu kami mau mati bagi diri kami sendiri dan kami mau belajar hidup untuk Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan, katakan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan, pada
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah pada kami Tuhan seperti yang Kau ingini. Sebab hidupku bukan aku lagi, Kau yang hidup dalamku Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami hari-hari ini mengerti bahwa Engkau telah menebus kami. Karena itu hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan, tapi milik-Mu Bapa. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ambil alih seluruh perasaan dan pikiran kami. Aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pikiran dan perasaan kami Tuhan Engkau yang mengendalikan, Engkau yang mengerjakan di dalam kami, baik pikiran, kehendak, kemauan kami, keinginan kami. Kami rindu Tuhan mempersembahkan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu Bapa, biar mereka terus berserah diri kepada Engkau. Engkau jamah yang sakit hari ini Tuhan. Berikan kelegaan bagi yang berbeban berat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang bekerja di rumah, di luar kota, yang bersekolah, berkuliah, Tuhan memberkati agar semua yang kami lakukan hari ini mendatangkan perkenanan, perlindungan Tuhan sempurna. Kami berdoa juga, hamba berdoa khususnya bagi yang berulang tahun hari ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tuhan tambahkan hikmat untuk boleh terus kuat menjalani hidup ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan menjadi jawaban. Berkati untuk bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan menjagai bangsa kami dalam ketentraman-Mu ya Bapa. Juga bangsa-bangsa Tuhan memberkati di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami, memampukan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya, diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.